Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang di channel yang selalu menyajikan informasi terbaru, mendalam, dan terpercaya seputar dunia olahraga nasional maupun internasional. Di sini, kami tidak hanya membahas skor akhir dan hasil pertandingan, tapi juga mengupas tuntas fakta di balik headline, mendengar suara para pelatih, pemain, dan semua elemen yang terlibat dalam setiap kompetisi. Apa strategi pelatih Gerald? Benarkah Thailand dan Vietnam sudah mengintai di depan mata? Di edisi kali ini, kita akan membahas kabar terbaru dari Timnas Indonesia U23 yang sedang berjuang di Piala AFF U23 ke 2025. Bagaimana peluang Garuda Muda menembus semifinal? Yuk, simak fakta lengkapnya hanya di Cek Fakta. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar Timnas kebanggaan kita. Jakarta, 18 Juli tahun 2025, hembusan angin malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno tak mampu meredam riuh gemuruh puluhan ribu supporter yang memadati tribun. Gerald Van den Berg, pria Belanda yang sejak tahun lalu resmi menukangi Timnas Indonesia U23, berdiri tenang di pinggir lapangan. Dari raut wajahnya, supporter bisa menebak bahwa dia belum sepenuhnya puas. Bagi Van den Berg, satu gol ke gawang Filipina bukan sekadar angka, itu adalah tiket menuju ujian yang lebih berat di laga penentu kontra Malaysia. Thailand dan Vietnam boleh jadi sudah menunggu, tapi satu langkah ceroboh melawan Malaysia bisa menghancurkan semuanya. Tim yang dulu sering dipandang remeh kini menjelma menjadi kuda hitam di Asia Tenggara. Pertahanan rapat, serangan balik cepat, dan determinasi tinggi membuat anak asuh Van den Berg harus bekerja keras sepanjang 90 menit. Timnas Indonesia U23 memulai perjalanan di grup A dengan bekal optimisme tinggi. Umpan terukur dari Marcelino disambut tandukan Raven melesat di sudut kiri atas gawang Filipina. Namun, di balik keunggulan angka, ada jebakan berbahaya yang mengintai sebuah skenario di mana kalah tipis masih bisa menyelamatkan Garuda Muda. Tapi kalah telak justru bisa memupus mimpi di depan mata. Malaysia masih punya peluang mencuri satu tempat di semifinal jika mampu mengalahkan Indonesia dengan selisih gol yang memadai. Nama Gerald Van den Berg tidak asing di telinga penggemar sepak bola. Eropa, Vietnam dikenal dengan organisasi permainan yang solid, stamina luar biasa, dan kedisiplinan taktik yang sulit ditembus. Fokus dulu ke Malaysia, kata pelatih 61 tahun itu. Di balik sikapnya yang dingin, Van den Berg tengah meracik strategi agar Garuda Muda tidak terpancing euforia. Bukan hanya karena kemampuan mereka di lapangan, tetapi juga karena sikap rendah hati dan kerja keras yang mereka tunjukkan di setiap laga. Van den Berg terlihat berdiskusi serius dengan asisten pelatih, memantau pergerakan pemain, dan sesekali memanggil beberapa pemain untuk memberikan instruksi khusus. Di tribun, supporter bersorak memanggil nama mereka. Di media sosial, setiap momen gol, selebrasi, hingga wawancara singkat langsung viral. Puluhan tahun catatan sejarah pertemuan, dari tragedi di lapangan, drama di tribun, hingga aksi-aksi kontroversial wasit, menjadi bumbu yang membuat pertemuan kedua tim selalu panas. Tapi, satu hal yang pasti, Gerald Van den Berg telah menegaskan satu filosofi sederhana. Fokus satu per satu untuk supporter Tugus Nia. Jelas dukung penuh dari tribun. Nyanyikan lagu kebanggaan. Kibarkan merah putih. Dan yakinkan para pemain bahwa satu bangsa berdiri di belakang mereka. Mampu menjaga fokus, mengeksekusi strategi, dan menahan tekanan emosional adalah kunci. Bagi Garuda Muda, rivalitas ini menjadi bahan bakar semangat. Laga penentuan kontra Malaysia bukan hanya perebutan tiket semifinal, tapi juga pembuktian bahwa generasi ini mampu berdiri lebih tangguh di hadapan rival abadinya. Satu langkah yang akan menjadi babak baru. Perjalanan panjang generasi emas sepak bola Indonesia. Generasi ini membawa harapan agar suatu hari Timnas Indonesia bisa kembali berjaya di pentas Asia. Ia tahu betul
90 menit melawan Malaysia akan menentukan segalanya. Dalam perhelatan turnamen singkat seperti Piala AFF U23, hitung-hitungan poin, selisih gol, hingga status runner-up terbaik menjadi topik hangat. Mereka menenangkan rekan-rekan yang lebih muda agar tidak tertekan atmosfer pertandingan besar. Marcelino misalnya, meski masih berusia 21 tahun, menjadi salah satu kapten mental di ruang ganti. Kami tahu ini laga penting. Kami mau bawa Indonesia ke semifinal dengan cara terbaik menang, kata Marcelino dalam wawancara singkat di sesi latihan. Skenario aman untuk Indonesia cukup sederhana. Minimal seri, juara grup A dikunci. Jika kalah, selisih tidak boleh lebih dari 1 gol agar tetap aman sebagai runner-up terbaik. Sementara Thailand punya kecepatan, fleksibilitas, dan pengalaman tampil di turnamen regional maupun internasional. Kita tidak main untuk imbang, kita main untuk menang. Kalau target kita hanya seri, bahaya. Harus selalu menekan lawan, tegasnya. Di ruang ganti, pesan Vandenberg juga sama. Para pemain dituntut menjaga fokus, tidak lengah 1 detik pun. Latihan dilakukan tertutup menjelang laga pamungkas. Taktik disusun ulang, dan mental disiapkan agar pemain tidak goyah menghadapi tekanan supporter lawan yang dipastikan hadir di luar lapangan. Masyarakat Indonesia menaruh harapan besar pada skuad muda ini. Setelah penampilan gemilang di SEA Games dan Piala Asia U23, ekspektasi agar generasi muda ini mampu bicara lebih banyak di Piala AFF U23 semakin tinggi. Namun, sepak bola Asia Tenggara tak pernah bisa ditebak hanya lewat angka. Melawan Malaysia itu soal mental. Kadang mereka main bertahan, kadang tiba-tiba menyerang total. Kita harus siap dengan semua skenario. Ungkap Arkan Kakak, striker muda yang siap jadi andalan di lini depan. Di luar stadion, obrolan tentang semifinal sudah ramai terdengar. Skenario terus diperbincangkan. Jika Indonesia menang atau imbang, Vietnam kemungkinan besar jadi lawan berikutnya. Jika kalah tipis, Thailand menunggu di jalur runner-up terbaik. Mantan pemain Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven ini dikenal sebagai pemain elegan dengan visi permainan tajam. Pengalaman puluhan tahun di Eropa menjadi modal berharga. Ketika PSSI menunjuknya menukangi timnas U23, ledakan sorak di tribun GBK malam itu jadi saksi bagaimana satu peluang bisa memecah kebuntuan di momen genting. Pola umpan-umpan pendek, pergerakan dinamis tanpa bola, dan keberanian menekan lawan sejak awal pertandingan menjadi ciri khas yang perlahan mulai terlihat. Thailand dan Vietnam boleh jadi momok menakutkan, tapi semua itu tak berarti jika Garuda Muda terpeleset di langkah terakhir melawan Malaysia. Pertemuan Indonesia dan Malaysia selalu punya bumbu emosional tersendiri. Dari level senior, junior, hingga antar klub, aroma rivalitas tak pernah hilang. Para pemain muda, Garuda Muda pun paham betul. Duel melawan Malaysia bukan sekadar pertandingan penentu tiket semifinal. Ini soal harga diri. Namun, Vandenberg juga paham bahwa membawa filosofi sepak bola Belanda ke Asia Tenggara tidak semudah membalik telapak tangan. Saya senang dengan mental bertanding anak-anak. Tapi sepak bola bukan hanya soal teknik, tapi juga soal mental. Kita harus siap menang, tapi juga siap menderita, ujarnya dalam satu sesi latihan terbuka. Skuad yang dihuni nama-nama muda seperti Jens Raven, Arkan, Kakak, hingga Marcelino Ferdinand tampil penuh determinasi. Laga pertama melawan Kamboja menjadi panggung pemanasan, di mana Garuda Muda berhasil menang meyakinkan 3-0. Kami masih harus bertanding melawan Malaysia. Saya tidak pikirkan yang selanjutnya, ujarnya tegas, menjawab pertanyaan wartawan di ruang jumpa pers pasca laga. Pernyataan singkat, tapi menyimpan makna dalam. Vandenberg tahu
Euforia yang terlalu dini hanya akan menjadi bumerang bagi pasukan mudanya. Namun, ujian sesungguhnya datang dari Filipina. Gol tunggal Jens Raven di menit 75 akhirnya memecah kebuntuan. 6 poin kini menempatkan Indonesia di puncak klasemen grup A. Unggul 3 angka dari Malaysia dan Filipina. Di bawah sentuhannya, Timnas Indonesia U23 mulai bermain lebih rapi. Sebagai pelatih, Vandenberg menanamkan satu prinsip, fokus satu persatu. Skuad Harimau Malaya U23 datang ke laga pamungkas dengan misi besar, menyingkirkan Indonesia. Dengan koleksi 3 poin di atas kertas, Indonesia memang diunggulkan. Statistik kemenangan dan produktivitas gol lebih baik. Vietnam dan Thailand adalah 2 kekuatan raksasa di Asia Tenggara. Bagi Vandenberg, membahas lawan di semifinal terlalu dini. Tidak ada gunanya bicara Thailand atau Vietnam kalau kita belum selesaikan pekerjaan di sini. Namun, Vandenberg tidak mau anak asuhnya terbuai. Menargetkan hasil imbang justru bisa menjadi bencana. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Arkan Kake, dan Jens Raven perlahan jadi idola baru. Menjelang duel melawan Malaysia, suasana latihan Timnas Indonesia U23 semakin intens. Sesi latihan tertutup di lapangan AGBK berjalan ketat. Di sisi lain, para pemain senior di skuad ini menjadi penyejuk suasana. Rivalitas Indonesia-Malaysia tidak pernah basi dibahas. Menjelang malam penentuan, tidak ada yang tahu pasti bagaimana laga akan berjalan. Thailand dan Vietnam bisa menunggu, tapi tak akan ada artinya jika Garuda Muda terpleset di langkah terakhir. Saat peluit kick-off dibunyikan di laga pamungkas nanti, 90 menit akan menentukan arah langkah Garuda Muda. Dan bagi Gerald Vandenberg, jawaban atas semua pertanyaan tentang Thailand dan Vietnam hanya bisa ditemukan setelah Garuda Muda menuntaskan tugasnya melawan Harimau Malaya. Satu langkah lagi, Garuda Muda. Satu langkah yang akan membuka gerbang semifinal. Cek Fakta selalu sajikan fakta, bukan sekadar berita.